Sununi manggung di buana bale puhung indung kuring Sri Rahiang. Perkenalkan, saya Halimah Hadibrata, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten. Pada hari ini mendukung kegiatan revitalisasi Ngagondang yang ada di Cibadak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak ini. Di kampung Gani ini sebenarnya Ngagondang itu memang sudah sejak dulu sudah ada. Bahkan kampung Gondangnya ada, nama kampung Gondang. Tetapi kalau yang Ngagondang sifatnya ritual-ritual yang biasa dilakukan tiap tahun atau gegendek itu kan meskipun tidak numbuk padi, menunggu padi mapak parebekah, artinya menunggu padi biar betul-betul banyak dan bagus sehingga cepat panen, dan setelah panen kan ditumbuk juga ya. Nah ditumbuk diantaranya adalah juga ada ngarempuk. Ngarempuk itu bagian juga dari Ngagondang. Itu mah betul-betul numbuk padi yang hasil berasnya yaitu untuk dipakai kepada kirim doa atau hadiah dan selamatan. Biasanya terutama yang orang tuanya mau nyunatin anaknya. Kemudian ada lagi yang tadi seperti ngangkat. Ngangkat itu bagian juga dari Ngagondang. Nah, Ngagondang yang dulu sering dilakukan di tiap acara, kemudian di tiap-tiap pertunjukan, itu Ngagondang yang agak khusus, acaranya berbeda. Itu juga padinya tidak ada, tidak numbuk, bisa juga numbuk padi, dan pelakunya awalnya juga wanita, tetapi boleh juga dicampur dengan pria. Semua aset kebudayaan, potensi kebudayaan itu terwariskan kepada generasi muda karena mereka punya hak untuk itu, selain juga sebagai sebuah upaya kita untuk pelestarian ke depannya. Maka tetapi tentu saja bagaimana kita mensiasati agar generasi muda itu tertarik dengan potensi-potensi kebudayaan ini, maka ada sebuah pendekatan adaptasi terhadap kekinian. Saya pikir itu sah-sah saja selama konteks pokoknya itu masih tetap tersampaikan. Menurut saya Ngagondang itu sangat unik karena sebelumnya emang di sini ada ya, tapi menurut saya terlalu monoton. Tapi setelah dikasih edukasi dan pemahaman dari Pak Wisnu, oh ternyata seru banget, dan saya sangat tertarik dengan Ngagondang. Semoga saya bisa menjadi bagian dari Ngagondang tahun-tahun selanjutnya.
revitalisasi sastra gondang yang berkaitan dengan kesenian gondangnya itu, bagi saya pribadi ini sangat penting, dan saya mengucapkan terima kasih kepada tim dari Badan Bahasa yang sudah menyelenggarakan, karena memang pada prinsipnya kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang bisa diapresiasi oleh masyarakat begitu, khususnya tradisi lisan gondang ini yang pada saat ini sudah hampir punah ya, boleh dikatakan hampir punah. Kenapa saya katakan hampir punah? Karena memang penutur sastra lisannya itu sendiri sudah jarang ditemukan pada era ini begitu. Nah, maka langkah solusi yang terbaik adalah ya dengan kegiatan revitalisasi ini. Memang revitalisasi ini adalah khususnya kesenian gondang tidak detail secara khusus untuk seperti pada kesenian aslinya, tapi kita memiliki nilai-nilai esensi dari kesenian itu sendiri begitu. Nah, dan saya lihat untuk peserta dalam kegiatan revitalisasi ini juga mereka sangat antusias begitu, yang memang awalnya mereka tidak tahu apa itu gondang, apa itu ngegondang, kesenian gondang itu seperti apa, mereka tidak tahu. Yang mereka tahu ya hanya melihat halu dan lisung, mereka sudah familiar dengan hal tersebut. Namun pada keseniannya itu sendiri atau pada tradisi lisannya itu sendiri mereka sama sekali tidak tahu. Nah, dengan kegiatan ini kita melakukan revitalisasi dan mereka juga sangat antusias. Beberapa sastra lisan yang ada pada gondang buhun juga coba saya masukkan dalam konsep garap revitalisasi ini, sehingga para generasi muda bisa lebih mengenal dan bisa lebih tahu apa itu kesenian gondang. Nah, begitu. Namun saya berharap pada kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Ini juga butuh dukungan dari beberapa stakeholder yang terkait ya, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, lalu provinsi sampai ke tataran pusat, karena memang sastra lisan gondang ini atau kesenian gondang itu sendiri memang belum terdokumentasikan secara administrasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, sehingga saya kira ini perlu dukungan penuh, dan tidak hanya sampai di sini saja. Kita juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait gondang yang ada di Kabupaten Lebak. Memang ada beberapa ciri khas yang membedakan gondang yang ada di Kabupaten Lebak dan gondang yang ada di daerah lain, khususnya Jawa Barat ya, karena memang Jawa Barat dan Banten itu masih satu rumpun dalam kesundaan ya, sehingga masyarakat yang berkaitan dengan padi pasti mereka punya identitas kesenian gondang itu, hanya memang secara bentuk dan penyajiannya yang mungkin sedikit berbeda, karena memang setiap daerah memiliki cara dan ciri masing-masing begitu. Nah, selain itu juga saya berharap tingkat pusat juga bisa memberikan dukungan lebih terhadap kesenian ini. Jadi tidak hanya sebatas pendokumentasian seperti video saja, tapi bentuk tulisan pun saya kira itu perlu gitu, karena memang referensi di kita tentang kesenian gondang, baik itu sejarahnya sampai ke gondang yang saya kira saya sebut saja gondang Wanda Anyar, itu tidak ada dokumen tertulis yang memang secara tertulis dalam buku begitu. Nah, itu juga saya kira perlu untuk kita buat dalam bentuk tulisan, sehingga masyarakat selain bisa melihat, mendengarkan secara audiovisual, tapi juga mereka bisa membaca secara literaturnya dalam buku yang memang sudah dikemas secara menarik begitu. Nah, dukungan-dukungan itu saya kira sangat perlu, sehingga masyarakat yang belum mengenal dapat lebih tahu, khususnya Kabupaten Lebak. Saya kira Kabupaten Lebak juga banyak
banyak kesenian-kesenian gondang yang tersebar di beberapa daerah, hanya mungkin berbeda istilah saja begitu. Bahkan seperti yang Pak Wikanta bilang, di daerah Sawarna itu ada kampung yang namanya Kampung Gondang. Barangkali ketika dilakukan riset lebih lanjut, hal tersebut bisa menjadi sebuah hasanah, memperkaya hasanah literatur tentang kesenian gondang di kita begitu. Lalu respon masyarakat pun itu cukup baik pada kegiatan revitalisasi ini. Salah satunya adalah Ibu Titin yang memang penutur sastra lisan gondang yang buhun, itu juga merasa sangat senang ketika generasi muda ingin atau bisa mengkawihkan salah satu sastra lisan ini begitu, karena memang secara nada itu memang sangat berbeda. Kalau gondang buhun itu relatif nyalendro atau laras salendro ya, tapi saya kemas dengan laras yang familiar dengan generasi muda, yaitu laras pelok, sehingga masyarakat generasi muda bisa mengenal sastra lisannya. Tapi yang paling penting adalah substansi atau nilai dari sastra lisan tersebut, nilai-nilai yang mengandung nilai-nilai kultural dan sosial di masyarakat itu sangat melekat. Jadi saya kira kegiatan ini sangat baik dan saya mengapresiasi Badan Bahasa dalam kegiatan revitalisasi ini. Program ini dilaksanakan oleh Badan Bahasa dalam rangka menghidupkan kembali tradisi ngagondang yang ada di Cibadak, yang merupakan bagian dari acara Seren Tahun, dan tahun ini dilaksanakan secara meriah. Saya bangga masih melihat kegiatan tradisi yang ada di Cibadak ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini juga akan terus dipertahankan dan bahkan dikembangkan juga oleh masyarakat di daerah lain, karena ngagondang ini sebagaimana yang saya ketahui, sejak kecil saya juga sudah mengenal menggondang pada waktu acara-acara sepitan. Ini bagian dari tradisi dan secara simbolis sebetulnya menunjukkan kebersamaan masyarakat di dalam kegiatan tradisi, terutama yang kaitannya dengan menghitan anak. Jadi ciri yang disebut ciri salembur biasanya ya, ciri keguyubannya yaitu bagaimana masyarakat bisa bersama-sama melaksanakan sepitan anak, yaitu atau menghitan anak dalam waktu yang bersamaan, sehingga masyarakat bisa membangun bersama-sama misalnya panggung hiburan untuk ubruk kalau zaman dulu itu, atau untuk wayang golek, dan juga untuk menyiapkan kue-kue yang diperlukan pada waktu hajat seperti membuat dodol, membuat uli ya, yang kebanyakan terbuat dari beras, terutama beras ketan. Nah, berkaitan dengan ngagondang ini, mudah-mudahan ngagondang bisa budayakan juga, diperkenalkan di sekolah dari TK, SD dan SMP atau SMA. Ini akan sangat baik menjadi bagian tradisi budaya yang dikenal oleh anak-anak sekolah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebagai Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten, saya mengucapkan terima kasih atas sambutan dan dukungan dari masyarakat Cibadak khususnya, dan juga saya berterima kasih kepada Badan Bahasa KKLP Pelindungan yang memilih
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ini sebagai tempat untuk pelindungan tradisi lisan Ngagondang. Awalnya sih saya tidak tahu ya apa itu Ngagondang, baru pertama mendengar. Tapi setelah diedukasi dan diberitahu oleh Pak Wisnu, saya jadi tahu, dan setelah dilakukan ternyata Ngagondang itu seru. Ada joget, ada pukul-pukul halu dan lain sebagainya. Dan insya Allah saya siap menjadi penerus selanjutnya. Nah, dengan adanya hal itu, kami terus terang aja banyak mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, baik dari provinsi juga dari pusat dan kabupaten sekaligus, karena sudah datang semua. Itu semua kebaikan dan sudah bisa memotivasi kami. Insya Allah sekarang sudah bangkit, sudah sangat semangat. Tadi kan sudah tampil begitu antusias, termasuk masyarakat sangat antusias, sangat mendukung sekali tentunya. Bahkan tidak tahu kita akan disawer-sawer banyak ya. Bahkan itu banyak yang nyawer itu karena kepuasan hatinya di dalam pertunjukan itu atau menonton Ngagondang itu. Sehingga harapan kami terus dukung, minta bantuan, juga doa restunya, karena ini sudah dijembatani, sudah difasilitasi, sehingga kami bisa bangkit kembali dan bisa mulai. Dan kami harapkan dan mudah-mudahan minta doa restunya, terutama dari pemerintah yang sudah nampak jelas kebaikannya, yaitu agar regenerasi di kami ini, bahkan dari sejak dini, PAUD, TK misalnya sudah memulailah, kemudian DSD, SLTP, SLTA, dan juga pemuda-pemudi adat. Ya mudah-mudahan minta doanya dengan hal ini sudah terjadi, itu bisa tampil tadi bagus dan tidaknya memang itulah adanya. Tanggal mana anu Pawisnu mah kieu ari buhung mah kieu, tapi sarua bae. Sarua bae. Hati gitu sejen kapal tunggal mana eta kene. Sejen ucapkeunana beda ucapkeunana, tapi eta kene Ngagondang. Hati. Pesan saya untuk generasi milenial sekarang, tetap ikut lestarikan kebudayaan kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Salam budaya. Dan ini mudah-mudahan dan saya berharap bisa oleh semua pihak dilakukan, tidak hanya saja mungkin oleh pemerintah daerah, tetapi oleh lembaga-lembaga lain di Kabupaten Lebak yang punya perhatian khusus kepada potensi kesenian di Kabupaten Lebak. Ke depan dengan upaya-upaya ini berharap bahwa semua potensi kebudayaan yang ada di Kabupaten Lebak untuk kembali tergali, dicintai, diminati oleh generasi mudanya. Salam budaya.